Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi bagian penting dari kemajuan perusahaan dan merupakan alasan kuat agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat bekerja secara maksimal. Ada dua cara supaya perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, melalui proses rekrutmen dengan seleksi yang ketat, dan yang kedua dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah program yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan. Program pelatihan bertujuan khusus dalam waktu singkat untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan agar seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas untuk jenjang karir yang lebih baik. Dalam proses pengembangan sumber daya manusia meliputi aspek peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pembentukan sikap profesional agar dapat mencapai visi misi perusahaan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yakni tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia diantaranya untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan agar sejalan dengan kemajuan teknologi, lalu untuk mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan masalah operasional, dan mempersiapkan karyawan untuk promosi. Konsep pengembangan sumber daya manusia pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Nadler pada tahun 1969 dalam sebuah konferensi di AS. Dia mendefinisikan HRD sebagai pengalaman belajar yang diatur untuk waktu tertentu dan dirancang untuk membawa kemungkinan perubahan perilaku. Pengembangan sumber daya manusia dalam konteks organisasi adalah proses di mana karyawan suatu organisasi dibantu secara berkelanjutan dan terencana untuk memperoleh atau mempertajam kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai fungsi, untuk mengembangkan pengetahuan umum sebagai individu dan menemukan serta mengeksplor potensi diri untuk tujuan pengembangan organisasi mereka sendiri, dan mengembangkan budaya organisasi di mana hubungan supervisor bawahan, kerja tim, dan kolaborasi di antara subunit dan berkontribusi pada kesejahteraan profesional, motivasi, dan kebanggaan karyawan. Apa saja manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Yang pertama, untuk memudahkan perusahaan menemukan potensi karyawan terbaik. Yang kedua, memudahkan perusahaan memahami tren bisnis baru. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, memahami harapan karyawan. Seorang praktisi pengembangan sumber daya manusia memerlukan berbagai keterampilan dan pengetahuan, diantaranya pemahaman hukum perusahaan, yang mana ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Lalu keterampilan untuk mengatur keuangan dan penganggaran sehingga dapat mengalokasikan mengolah anggaran dengan efisien. Lalu pelatihan, yang mana kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pelatihan yang efektif dalam pengembangan karyawan. Lalu penyaringan resume, yang mana praktisi pengembangan sumber daya manusia harus mampu menilai dan memilih kandidat yang paling cocok untuk menempati posisi yang tersedia. Dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat pengembangan talenta, yang mana ini merupakan aspek penting dari pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan retensi karyawan berbakat. Lalu ada budaya organisasi, yang mana ini berperan penting dalam pengembangan dan retensi talenta, di mana budaya yang positif
dan mendukung dapat memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik dan berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Oke, demikianlah video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya undur diri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.